Qala wa ma tasna'u bihi? Apa yang ingin kau lakukan dengan nakus ini? Ad'u bihi ila salat. Aku ingin manggil orang dengan benda ini. Tung 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 sehingga orang datang untuk apa? Salat. Ya. Sebenarnya orang soleh dalam mimpi juga yang dipikirkan apa? Ibadah. Sampai ke bawah apa? Mimpi. Ya. Adzan ya salah satu daripada syiar Islam ya. Dan tidak boleh ditinggalkan. Bahkan kalau di suatu negeri sepakat untuk meninggalkan adzan maka diperangi. Ya, bahkan Rasulullah SAW dahulu kalau datang ke suatu negeri, Nabi SAW melihat kalau mendengar kalau ada adzan dikumandangkan maka Nabi tidak menyerang. Tapi kalau tidak ada adzan dikumandangkan ya, maka Nabi akan serang mereka dengan tiba-tiba dengan cepat. Ini menunjukkan bahwasanya adzan adalah syiar Islam, maka harus dikumandangkan ya. Sebagai bukti itu negara-negara Islam ya. Kalau negara di situ adzan dikumandangkan, ini berarti negara Islam ya. Kapan disyariatkan adzan? Ya. Adzan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Jadi sejak awal Nabi datang sudah disyariatkan, awal-awal kedatangan Nabi disyariatkan adzan. Dahulu sebelum ada adzan, bagaimana mereka salat? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kana al-muslimuna hina qadimul Madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata." Ya, sudah diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu sudah diwajibkan waktu Nabi masih di Mekah. Sebagaimana kita telah jelaskan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ya, jadi Nabi masih di Mekah sebelum berhijrah sudah disyariatkan salat 5 waktu. Tetapi adzan belum ada. Terus bagaimana cara mereka salat? Ya mereka kumpul-kumpul ke masjid sambil nunggu. Ya, tidak ada yang teriak salat enggak ada. Ya. Dan akhirnya mereka salat. Kalau sudah kumpul mereka salat. Dan ini agak repot. Akhirnya ada yang terlambat jamaah, ada yang datang kecepatan. Apalagi dulu enggak ada apa? Enggak ada jam ya. Enggak ada jam, enggak ada alarm ya. Sehingga mereka sulit untuk menentukan kapan waktu berkumpul. Maka suatu hari mereka pun berbicara tentang masalah ini. Sebagian mereka berkata, "Ittakhidhu naqusan." Bagaimana kalau ngambil nakus? Nakus itu dahulu orang-orang Nasara kalau mereka ingin manggil orang datang ke gereja, mereka menggunakan nakus. Nakus itu seperti ada kayak pos kamling itu ya. Jadi yang besar sama kayu kecil sama kayu apa? Besar. Yang kecil mukul ke besar. Tung tung. Sekarang mereka enggak pakai gitu ya. Nanti disangka pos kamling. Sekarang pakai apa? Pakai lonceng. Dahulu mereka tidak pakai lonceng, mereka pakai nakus. Maka Nabi tidak setuju. Ada yang mengatakan balbukan. Bukan itu semacam tulang yang ditiup ya. Apa namanya? Korn tanduk yang ditiup seperti trompet orang Yahudi. Jadi mereka kalau ingin manggil orang-orang untuk datang ibadah, mereka tiup tersebut. Dan sekarang saya rasa di Israel masih dilakukan. Kalau mereka hendak memanggil orang, mereka meniup sesuatu yang suaranya keras, pertanda mereka hendak berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Ya. Namun semuanya tidak disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi berkata, bagaimana kalau kita naikkan bendera? Jadi kalau sudah waktu sholat, bendera dinaikkan. Kalau mereka sudah lihat, oh bendera sudah naik, berarti waktunya sholat duhur. Jadi ada bendera duhur, bendera asar. Nah kalau maghrib gimana benderanya? Kalau isya gimana benderanya? Kalau subuh bagaimana benderanya? Dan semua Nabi tidak suka, Nabi tidak setuju. Pakai nakus, ya tidak setuju. Pakai buk, tidak setuju. Gaya Yahudi, pakai naik bendera juga tidak setuju. Dan tidak ada solusi. Ya. Tidak ada solusi. Dalam sebagian riwayat dari Tabaqat Ibn Sa'ad, Rasulullah SAW sebelum ada azan, kalau ada berkumpul dipanggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah dengan suara yang keras sehingga orang berkumpul. Ya, ini apakah untuk salat maupun yang selain salat. Jadi kalau ada perkara besar mereka panggil as-salatu jami'ah. Ada kejadian yang perlu dimusyawarahkan, ada salat manggilnya as-salatu jami'ah. Oleh karenanya setelah ada azan ini tidak berlaku lagi. As-salatu jami'ah ini tidak berlaku lagi. Sebagian imam saya lihat kalau kita mau salat dia bilang as-salatu jami'ah. Ini dulu di zaman Nabi SAW sebelum ada azan. Sebagian ulama berpendapat masih berlaku pada solat-solat yang tidak ada adzan seperti solat gerhana. Ya, yang tidak ada adzannya maka boleh mengatakan apa? As-salatu jami'ah. Tapi kalau solatnya waktu enggak perlu mengatakan as-salatu jami'ah karena telah datang penggantinya yaitu adzan. Nah, bagaimana kemudian munculnya adzan? Ya. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu cerita, "Bainama ana naim, idh tafa bi min al-laili ta'ifun." Tatkala aku sedang tidur, dia mimpi. Tiba-tiba ada seorang yang sedang berputar ya, datang kepadaku. Wa ana naimun rajulun alaihi thawbani akhdaran. Aku sedang tidur tiba-tiba ada orang datang, dia berputar-putar, orang tersebut pakai 2 buah kain yang berwarna hijau. Mungkin atasan hijau, bawahan juga hijau. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu, dan dia bawa tadi kayak pentungan tadi ya, nakus.
Dia bawa. Fakultu, aku berkata kepada orang ini, ya Abdullah, wahai fulan, atabi'un naqus, apa kau jual itu naqus? Dia mimpi, dia mimpi. Qala wa ma tasna'u bihi, apa yang ingin kau lakukan dengan naqus ini? Ad'u bihi ila salat, aku ingin manggil orang dengan benda ini, dung 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 dung, sehingga orang datang untuk apa? Salat. Ya. Sebenarnya orang soleh dalam mimpi juga yang dipikirkan apa? Ibadah. Sampai ke bawah apa? Mimpi. Ya. Orang terkadang mimpinya macam-macam. Ini mimpinya apa namanya? Sampai seperti ini, karena dia memikirkan bagaimana supaya bisa manggil orang kumpul. Orang ini berkata, afala adulluka ala khairin min dzalik, maukah aku tunjukkan kepada engkau dengan cara yang lebih baik daripada ini? Qultu bala, aku berkata tentu. Qala taqul, ucapkan saja, enggak usah pakai pukul-pukulan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tsumma ista'khara ghairu ba'id, kemudian dia mundur sedikit atau dia tunda sedikit. Tsumma qala, kemudian dia berkata, taqulu idza aqamta shalat, dan kau ucapkan lagi kalau salat sudah ditegakkan atau hendak ditegakkan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Qamat. Diajar dalam mimpi tersebut. Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala pagi hari, aku bangun dari tidurku, aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu bima ra'ait, aku kabarkan tentang apa yang aku lihat. Maka Nabi berkata, "Innaha la ru'ya haqqin insyaallah." Ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Kum fa'alqi ala Bilal ma ra'ait. Ajarkanlah kepada Bilal apa yang kau telah lihat dalam mimpimu. Falyu'adzin, biarlah Bilal yang i'adzan. Fa innahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih keras. Ada yang mengatakan lebih bagus daripada suaramu. Anda ini ada makna-makna yang disebut oleh para ulama dua. Ada yang mengatakan lebih kuat suaranya, ada yang mengatakan lebih indah suaranya daripada suaramu. Fakumtu ma'a Bilal, ya, maka aku pun berjalan bersama Bilal. Faja'altu ulqi alaihi, maka aku pun ajarkan kepada Bilal untuk mengucapkan demikian. Maka Bilal pun berteriak, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, azan diajari oleh Abdullah bin Zaid. Ucapan ini lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu Bilal sedang mengumandangkan azan, Umar mendengarnya, dan Umar lagi di rumah. Faqama yajur rida'ahu yaqul, maka tiba-tiba dia dengar azan tersebut, segera dia datang pergi menuju Nabi sampai sarungnya tergeret karena buru-buru di tanah. Kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Sungguh aku telah lihat dalam mimpi seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Rasulullah berkata, falillahil hamd, maka segala puji bagi Allah. Maka sejak itulah berubah atau datang syariat baru namanya syariat azan. Oleh karenanya dari sini kita tahu syariat azan, ya, untuk azan maka dicari orang yang suaranya apa? Keras, ya. Kalau suaranya bagus juga tidak apa-apa, sebagai dalam satu tafsiran, ya. Yang penting keras, bisa didengar oleh banyak orang. Kemudian dianjurkan untuk naik di tempat yang tinggi, ya. Sekarang sudah tidak perlu karena sudah ada mikrofon, ya. Ya, kalau dulu untuk suara terdengar harus naik ke atas, kemudian teriak Allahu akbar, Allahu akbar. Adapun iqamat, ya, tidak harus, karena iqamat untuk orang yang hadir. Untuk orang yang hadir, makanya dibaca pun cepat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, telah tiba waktu salat, telah didirikan salat, qad qamatis shalah, telah didirikan salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, beda dengan azan di tempat yang kemudian suara yang tinggi. Berapakah tukang azan Nabi SAW? Tukang azan Nabi ada 4, yaitu Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdzurah, dan Sa'ad Al-Quradh, ya. Sa'ad Al-Quradh. Inilah 4 orang para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan tukang azannya Nabi SAW. Adapun di Madinah maka 2 orang, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ini 2 tukang azannya Nabi, dan ini menunjukkan disyariatkan yang harus ditentukan tukang azan, sehingga muadzin itu harus ditentukan, ya. Adapun di Mekah tukang azannya Nabi adalah Abu Mahdzurah. Adapun di Kuba tukang azannya Nabi adalah Sa'ad Al-Quradh. Inilah 4 tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam.